Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Padilah dengan NIM 2448201099. Saya dari kelas 2B Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi autoimun di sains. Baiklah, di sini ada definisi autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dan jaringan sehat tubuhnya sendiri, yang seharusnya melindungi tubuh dari zat asing seperti virus dan bakteri. Oke, selanjutnya jenis autoimun. Beberapa jenis penyakit autoimun dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, diabetes tipe 1, yang kedua, multiple sclerosis, yang ketiga, lupus, dan yang keempat, rheumatoid arthritis. Dan selanjutnya, faktor risiko autoimun. Faktor risiko autoimun meliputi paparan lingkungan seperti virus, bakteri, makanan, dan obat-obatan. Selain itu, faktor genetik juga memainkan peran penting bagi faktor risiko autoimun. Oke, selanjutnya ada gejala autoimun. Gejala autoimun terbagi menjadi 3. Yang pertama, artritis reumatoid seperti nyeri sendi, kekakuan, dan pemekakan. Selanjutnya ada multiple sclerosis seperti kelelahan, kehilangan penglihatan, dan hilangnya keseimbangan. Yang terakhir yaitu ada gejala umum lainnya seperti merasakan rasa lelah yang berlebihan. Selanjutnya ada penjelasan autoantibody. Autoantibody dapat dideteksi dalam darah bertahun-tahun sebelum gejala penyakit autoimun muncul. Namun, tidak semua orang dengan autoantibody akan mengembangkan penyakit autoimun. Pemekakan penyakit autoimun dipengaruhi oleh komponen genetik dan lingkungan. Selanjutnya ada autoimun dan toleransi imun. Autoimunitas yang disebabkan oleh antibodi atau sel T autoimun, namun pada orang sehat sistem imun tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Kondisi ini disebut dengan toleransi imun. Selanjutnya, peran antibodi. Peran antibodi mengikat dan menetralkan patogen atau zat asing atau menandainya untuk dihancurkan oleh sistem imun. Selanjutnya, proses terbentuknya sel B. Sel B adalah sumber antibodi dalam tubuh. Sel B dan sel induknya berasal dari sumsum tulang, di mana sel B mulai terbentuk. Selanjutnya, proses terbentuknya sel T. Yang pertama, tugas sel T pembunuh atau sitotoksik. Sel T pembunuh bertanggung jawab untuk mengenai peptida asing pada permukaan sel dan membunuh sel. Selanjutnya, tugas sel T pembantu. Sel T pembantu mengidentifikasi peptida asing dan membantu mengaktifkan sel B untuk memproduksi antibodi, serta sel T membunuh untuk melawan infeksi baik di dalam maupun di luar tubuh. Oke, selanjutnya aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi. Ada beberapa cara agar sel T dapat diaktifkan dan beberapa di antaranya juga berperan dalam mencegah autoimunitas. Yang pertama yaitu memiliki molekuler, yang kedua aktivasi penekan, yang ketiga penyebaran epitop. Selanjutnya mimikri molekuler. Mimikri molekuler terjadi ketika peptida, virus atau bakteri seperti peptida diri. Peptida bagian pendek suatu protein, peptida bersama antara protein virus dan manusia. Jadi, peptida yang dibagi ini dapat mengaktifkan sel B dan sel T untuk menyerang virus dan sel normal. Namun, sebelum sel B dan sel T dapat diaktifkan, harus terjadi peradangan. Selanjutnya, aktivasi bystander. Patogen mengaktifkan sel dendritik melalui reseptor pengenalan pola. Hanya sel dendritik yang aktif yang dapat memicu sel B dan sel T. Sel B dan sel T autoimun dan virus. Autoimun ini adalah aktivitas dari bystander. Selanjutnya ada penyebaran epitop. Reseptor sel B mampu mengikat dan memproses kompleks protein jika ia dapat menginternalisasi kelompok protein dan menunjukkan ke sel T. Sel T yang mengaktifkan sel B tidak perlu mencocokkan peptida yang sama dengan sel B. Selama peptida hadir dalam kompleks tersebut, penyebaran autoantibodi ini juga dapat terjadi dalam bagian protein yang sama.
Selanjutnya ada persistensi virus. Penyumbang lain yang mungkin dalam perkembangan penyakit autoimun adalah persistensi virus. Pada beberapa orang, beberapa virus bertahan di dalam sel dan sistem imun tidak dapat menghilangkannya. Aktivitas sistem imun yang konstan ini memungkinkan lebih banyak kesempatan sepanjang hidup seseorang untuk mengaktifkan sel B dan sel T autorelatif. Selanjutnya yaitu gejala yang bergantung pada target antigen. Gejala ada pada target antigen adalah diabetes tipe 1. Autoantibodi menyerang organ spesifik atau pankreas sehingga menyebabkan kerusakan pada satu organ. Sedangkan pada kondisi seperti lupus, target antigen yang luas menyebabkan kerusakan pada banyak organ tubuh. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu terapi autoimun. Terapi autoimun untuk saat ini hanya mengontrol gejala, tidak ada penyembuhan. Autoimun tergantung pada target antigen yang diserang. Jika targetnya hanya satu organ, maka kerusakannya akan terbatas. Jika targetnya banyak, maka kerusakannya akan sangat luas. Jadi untuk saat ini, belum ada obat untuk penyembuhan terapi autoimun. Terapi autoimun hanya fokus pada mengurangi gejala dan peradangan, atau yang disebut dengan imunosupresis, steroid, dan NSAID, atau yang disebut dengan non-steroid antiinflamasi drug. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.